welcome to Sportcast ITERA. Di podcast kali ini kita bakalan ulik-ulik nih tentang UKM sport yang ada di ITER. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngebahas salah satu UKM nih, yaitu UKM URI. Wah, URI tuh, Unit Renang ITERA. Dengan kita berdua, saya Lonika Delavita Istanggang dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Dan saya Duliza Ramadiani dari Prodi Kimia Angkatan 2020. Oke, di depan kita nih udah ada abang-abang keren dari perwakilan URI nih ya. Bisa perkenalkan dulu, Bang. Yang muda duluan. Oh ya. Oke ya, kenalin ya. Sebelumnya nama saya Ari Kapauloh. Saya dari program studi Teknik Mesin ya, dari angkatan 2019. Saya sekarang menjadi Ketua Umum Unit Renang ITERA ya. Periode dari akhir 2021 kemarin sampai akhir 2022 lah mungkin. Kalau abangnya? Halo semuanya, jadi kalian bisa panggil saya Farid. Nama lengkapnya Farid Ramadan. Saya merupakan salah satu alumni dari Arsitektur ITERA. Tahun angkatannya 2017, lulusnya baru berarti tahun lalu ya. 2021 ya. 2021. Dan sebelumnya juga pernah menjabat menjadi Ketua Unit Renang ITERA selama 2 periode. 2 periode. Pendahulunya Abang Arin ya. Cuma 2 kali. Ini mau 2 kali juga. Boleh gak tuh? Oke, akhir-akhir ini apa kabar nih Bang Arya? Untuk kabarnya ya begini ya, baik. Ya baiknya baik biasa aja gitu, belum baik-baik yang luar biasa gitu. Oke, beda ya baiknya ya. Baiknya beda gitu. Oke. Kalau Abang sendiri gimana kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah aja ya, masih ya baik gitulah. Masih sehat gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapin makasih dulu nih buat abang-abang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya, pastinya, Oke. pasti kau tuh malah kebalik ya, harusnya kita yang berterima kasih gitu. Karena sekian tahun-tahun yang lalu ya, selama 2 tahun terakhir kan kita untuk podcast segala macam nggak pernah bertatap muka kayak gini kan. Dan ini kayak brand new day buat kita. Jadi thank you loh untuk New normal. kabinet yang sekarang ya. Iya. Thank you banget. Normal ya. Oke, tadi kan kita udah perkenalan nih sama abang-abangnya. Ini kita langsung tanya-tanya nih, soalnya aku tuh penasaran banget sama UKM URI nih sebenarnya. Sejarahnya ya kan ya. Sejarahnya. Gimana sih UKM URI ini bisa berdiri? Gimana? Siapa yang mau jelasin sejarahnya? Abang aja kayaknya. Yang pendahulu dulu. Pendahulu dulu kayaknya, Bang. Oke. Yang senior. Udah suhu ya. Ya. Oke, jadi langsung aja to the point-nya ya. Kalau URI dulu itu pertama kali adanya di ITB. Dan kalian kan ya udah tahu informasinya dulu, mahasiswa ITERA semua itu berada di ITB kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun, dan itu di tahun 2012 sampai 2013 atau 14. Dulu URI itu masih sekedar komunitas. Jadi belum legalitasnya belum begitu jelas. Jadi hanya orang-orang yang punya hobi yang sama itu kita berenang bareng. Dan saya belum ada di situ waktu itu karena saya masuknya 2017. Nah, untuk legalitasnya sendiri URI itu 1 April tahun 2015 baru resmi menjadi UKM olahraga dan merupakan salah satu UKM tertua yang ada di ITERA untuk renang. Gitu. Oke, kan udah sejarah tuh diceritain, Bang. Ada nggak sih perjuangan-perjuangan apa aja yang udah dilewatin untuk melegalkan UKM tersebut? Nah, untuk perjuangannya itu yang cukup berat adalah mengumpulkan massa ya. Karena kalian juga tahu kan, untuk orang yang kita mencoba mengumpulkan orang untuk berenang itu kan sulit. Ada yang mau berenang cuman hanya untuk berenang aja, untuk just have fun. Kalau kita punya orientasi gimana caranya dengan kita berenang kita bisa menorehkan prestasi buat kampus kita. Itu sangat berat untuk mencari legalitasnya. Susah juga, dan waktu cari pembina pun itu sangat sulit gitu loh. Karena masih memandang sebelah mata gitu. Renang ini apa sih? Kita kan nggak punya kolam, adanya embung. Bener sih ya. Iya. Mungkin boleh diajuin ya, disediakan gitu kolam Karena renang. masih banyak lahan ya. Iya, Ya, banyak kalau di lahan, master kan? plan kan sudah ada ya, cuman kan kita nggak tahu kapan terrealisasinya. Iya, benar. Dan harapan terbesarnya adalah UKM URI ini bisa dibantu secara finansial untuk latihan ya, karena kalian tahu kan salah satu UKM olahraga yang kerjanya di air itu cuman UKM renang gitu loh. Iya, benar sih. Bener. Masa mau pakai embung ya? Nah, makanya Ditontonin nanti. Agak repot ya. Terus kalau tadi udah jadi dari komunitas kan isinya yang suka-suka renang nih. Iya. Baru jadi UKM yang emang udah ada orientasinya gitu.
aktivitas apa aja sih yang wajib dilakuin selama UKM itu? Oke, untuk aktivitasnya sendiri, yang paling wajib itu adalah pastinya berenang dong ya. Ya. Kalau kita nggak berenang, bukan UKM berenang dong. Iya. Jadi untuk agenda kita yang pasti itu dalam 1 minggu kita buat 2 kali. Itu caranya kita buat 1 kali di darat, 1 kali di air. Jadi biar kita sama-sama beradaptasi. Untuk latihan fisik nggak harus di air terus gitu. Itu mungkin sih untuk aktivitas rutinnya. Oke, setelah beraktivitas gitu pasti ada nggak sih Bang kayak mungkin latihan bareng sama kampus lain atau mungkin ngadain sparring gitu sama kampus lain? Itu merupakan salah satu harapan terbesar juga ya buat kami. Untuk saat ini bisa dibilang untuk sparring kita masih secara internal aja, internal kampus. Cuman terkadang ketika kita latihan kita ketemu klub-klub renang yang lain ya nggak menutup kemungkinan buat kita untuk sparring gitu. Cuman kalau untuk dari kampus ya bisa dibilang yang paling aktif, yang paling ada ya untuk UKM renang itu cuma di ITERA yang Yang paling paling kelihatan aktif ya? dan paling aktif dan kayaknya one and only deh, serius. Serius One nih? and only. Bener-bener nih, Serius. nggak bohong ya? Heeh. Coba deh searching aja deh ya. Kalau salah mohon maaf ini. Oke, kalau buat Bang Arik sendiri yang masih latihan nih, biasanya tuh latihannya di mana sih? Kita biasanya ada 2 kolam ya. Ada di Unila, kolam renang Unila, sama di kolam renang Pahoman. Mungkin sekarang lebih seringnya di kolam renang Pahoman ya, gitu. Ya, tapi kadang-kadang kita juga di Unila gitu, paling ya gantian gitu ya. Minggu besok kita di Pahoman nih, minggu depannya di Unila gitu. Ya, gitu. Intinya kita fleksibel gitu. Fleksibel. Ketika masanya itu banyak dan untuk akomodasikan itu cukup sulit juga ya, terlebih dari teman-teman kita kan ada yang belum punya kendaraan segala macem. Kalau emang sekiranya paling deket sih menurut kami itu di Unila gitu. Jadi mobilisasinya pun nggak begitu sulit tuh. Oke, terus kalau tadi tuh latihannya di Unila biasanya. Kalau selama pandemi kan pasti ada pembatasan nih, kayak kemarin kita ada PSBB ya. Ada nggak sih pembatasan gitu dari latihan URI sendiri? Mungkin itu yang bisa menjawab aku ya, karena istilahnya si Arik pun baru menjadi sekarang kan, Iya. dan baru mulai lagi agendanya. Bisa dibilang kita terlahir kembali selama 2 tahun terakhir pandemi. Untuk tahun pertama itu benar-benar kami mati, istilahnya tenggelam dan gak muncul ke permukaan. Dan tahun kedua itu sudah mulai, itu kita cicil dari latihan fisik, pakai prokes juga, dan kalau nggak salah itu di momen bulan Ramadan juga ya, tahun kemarin kalau nggak salah itu ada enggak deh. ya, Setelahnya deh. setelah atau sebelum ya. Seingat saya pun ketika saya menjabat itu kami sempat bagi-bagi takjil sekalian latihan fisik di situ. Untuk di kolam kita belum berani ya. Saya belum berani ngambil resiko, walaupun UKM yang lainnya di darat udah berani. Karena untuk apa ya, di kolam renang itu kan pasti nggak mungkin deh ya kalau nggak ngumpul, dan itu pun lepas masker gitu loh. Iya bener. Dan lucu aja kalau kita berenang pakai masker. Aduh. Kalau kacamata pasti kan. Iya pasti. Ya walaupun kalau baca di berita kan katanya kalau di kolam renang itu kemungkinan penularan virusnya kan kecil ya, udah ada apa istilahnya kayak pemutih itu apa namanya itu? Kaporit. Oh, Ya kaporit. kaporit kan ya. Iya, karena Cuma bukan ya- kuman ya. Cuman bedanya COVID ini bukan kuman, dia virus. Cuman ya kan? kita belum mau ngambil saat itu belum mau ngambil risiko gitu ya. Dan kebetulan juga waktu itu masih tutup ya kolam Iya. renang itu. ditutup. Masih waktu awal-awal Covid merebak itu loh ya. Tahun Oke, 2020-an. jadi kan tadi abang sempat bilang kalau misalnya UKM itu sempat tenggelam, sempat mati gitu bang. Nah, untuk membangkitkan semangat untuk kembali lagi semangatnya gitu gimana? Ini yang bisa menjawab ini sebelah saya nih, karena Waduh. Anda penerus saya. Gebrakannya harus baru ya. Gimana ya? Gimana nih Bang? Boleh lah diceritain dikit-dikit gitu. Gimana ya, membangkitkan semangat gitu ya? Ya paling kita latihan nggak mungkin sekaligus gitu ya. Iya. Terlebih lagi banyak yang diantara anak-anak kita nih masih di luar Bandar Lampung mungkin ya, karena ya masih online gitu kan. Ya kita mungkin latihan tipis-tipis aja dulu gitu ya. Yang penting hadir aja dulu, yang penting latihan dulu gitu ya, gitu paling. Kalau membangkitkan semangat apa ya? Bingung saya juga gitu ya. Ya paling itu sih apa? Ya kita have fun aja dulu, apa yang penting renang aja dulu, kita latihan dulu gitu ya. Kalau misalnya ya tadi yang bilang itu ya
kalau misalnya nggak bisa renang pun kita bisa latihan fisik gitu ya di embung gitu kan. Kalau UKM URI sendiri pernah nggak sih ikut turnamen gitu? Kalau masalah turnamen mungkin yang ke senior aja dulu mungkin. Oke, jadi kalau untuk turnamen itu sebetulnya kami udah banyak mengikuti ya. Karena pun dari pendahulu kami itu dari angkatan pertama atau angkatan foundernya itu pertama kali yang memberikan prestasi olahraga di ITERA. Pertama kali. Pertama kali ya. Iya, pertama kali banget untuk UKM olahraga yang memberikan prestasi. Itu waktu masih ada almarhum Pak Ovian. Maaf ya. Iya. Sama banyak lagi sih prestasinya nggak hanya di situ aja sebenarnya. Untuk skalanya juga terakhir itu ada nasional, itu kebetulan ketua juga dari sebelumnya namanya Mbak Valen tuh dari prodi PWK. Terakhir di Bandung. Untuk juaranya saya lupa ya juara berapa. Cuma tuh dapet juara kok. Udah lupa banget sumpah. Udah lama tuh, tahun berapa tuh? Tahun 2016 kalau nggak 17. Lama banget ya. Baru masuk kan kalian? Belum masuk. Belum masuk ya. Masih baru masuk SMA sih. Nah kan selama ikut turnamen tuh Bang pasti ada hal unik yang pernah dirasakan mungkin atau mungkin ada hal yang dikorbankan selama ikut turnamen. Atau cerita-cerita yang gimana gitu? Cerita-cerita yang berkesan gitu kan. Oke, kalau dari saya sih yang paling berkesan adalah untuk pertama kalinya di masa kepemimpinan KI Klasul ya namanya. Sebelum saya lagi kita mengadakan lomba renang untuk pertama kalinya di ITERA. Oh, pernah. Dulu nak ya. Untuk pertama kalinya baru sekali sih dan harapannya semoga di prokja-prokja yang sekarang itu akan diadakan lagi di IU selanjutnya. Itu halangannya banyak banget dari nyewa kolam, wasit, nyari pesertanya dan pesertanya juga kan istilahnya mereka banyak yang mau ikut tuh cuman belum tahu basicnya berenang, ada kejadian tenggelam yang udah mau sampai finish udah nggak mau ketolong. Itu dia, itu mungkin pengalaman yang menurut saya paling seneng dan paling berat ya karena panitianya nggak begitu banyak gitu loh, bisa dihitung jari. Kalau nggak salah itu ada sekitar 10-15 orang deh itu. Cuman acara itu bisa berjalan gitu. Oke. Yuk lanjut bisa ya. Ya. Oke, buat Bang Arik nih kan tadi diomongin ya, semoga ada prokja yang bakal bikin turnamen gitu. Kalau Bang Arik sendiri ada nggak sih kepikiran atau udah bikin prokjanya? Selama ini belum kepikiran sih ya. Karena kan istilahnya masih ya adaptasi ke kebiasaan baru mungkin ya setelah New normal gitu ya? 2 tahun kita di apa ya, bukan dikekang ya istilahnya ya, Dibatasi. masih dibatasi gitu ya, apalagi sempat vakum juga gitu kan kita, jadi belum ada kepikiran sampai sana sih ya, kita latihan normal aja dulu gitu. Oke, mungkin dari UKM ini sendiri punya sosial media nggak Bu? Mungkin teman-temannya bisa cari-cari tahu kepo-kepo ini tentang sebelum masuk UKM ini gitu. Oke. Kalau untuk sosial media itu bisa dibilang kita hampir lengkap ya. Dan kan udah bisa lihat nih merupakan salah satu jaket kebanggaan kita untuk tenang ITERA. Ini bisa dilihat ya nih. Kalau boleh di zoom in, Unit Tenang ITERA. Jadi Instagramnya juga sama @unittenangitera. Dulu kami aktif banget di sosial media yang namanya Line. Karena berhubung sekarang Line sudah mulai tenggelam ya. Tergantikan Udah tergantikan sama WhatsApp. Jadi sekarang aktifnya di WhatsApp. Nah, itu aja sih. Emang aktifnya di Line tuh kayak gimana sih? Jadi kalau di Line kan ada sistem bot ya. Oke. Jadi setiap mau latihan itu ada pengingatnya dari robot, ya kan. Cuman kalau di WhatsApp ya siapa pelatihnya, kalau dia lupa ya nggak latihan juga, semuanya tergantung pelatihnya sampai mau ngelatih. Harus broadcast lagi. Iya. Nah, tadi udah ada sosmednya, bisa kepo-kepoin. Nah, kalau untuk open recruitment-nya nih, kira-kira kapan nih open Open recruitment-nya? recruitment paling ya semester baru aja ya. Semester Soalnya baru kalau ya? dari sekarang kan mungkin udah tanggung ke UAS Udah juga mulai. gitu ya. Kita kan sekarang udah mulai UAS gitu. Ya itu sih. Tunggu maba ya Bang ya. Ya, dan juga Yang itu maba. nggak mungkin bisa untuk saat ini karena kan ketika ketika kita pendaftaran baru masuk kampus masa PPLK ya. PPLK itu kan pasti kita buka bot. Ketika buka bot itu semua sudah terdaftar, kita adakan seleksi dan itu kembali lagi setiap nama yang sudah masuk ke KM tahun itu akan didata oleh kemahasiswaan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu.
Nah, untuk masuk UKM itu sendiri ada syarat-syaratnya sendiri nggak Bang? Untuk syarat dan ketentuan itu nggak ada, karena kita bukan kayak minum obat ya. Jadi gini aja, kalau untuk gabung URI yang paling kita cari itu anak yang punya tekad yang tinggi. Ya, tekad. Punya tekad itu nomor satu. Jadi terkadang banyak teman-teman yang udah jago berenang, karena dia nggak punya tekad yang kuat, ya udah dia nggak jadi apa-apa gitu. Malah yang istilahnya dari nol dia bisa jadi apa-apa gitu loh. Tekun Itu gitu ya Bang. Berarti emang kalau misalnya cuman suka-suka renang doang nggak apa-apa nih masuk nih? nggak apa-apa. Itu istilahnya bisa jadi semangat juga buat kami ketika latihan, bisa jadi kompetitor juga di situ. Jadi seru, bisa ngetawain orang. Ini lu nggak bisa berenang, sini gua ajarin. Nah itu. Jadi seru-seruan ya Iya, Bang ya. seru-seruan. Syaratnya paling satu lagi mahasiswa ITERA ya. Iya pasti Iya, Bang. Ya betul. Pasti ya, syarat wajib, Ya. fardu pokoknya. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ada nggak sih Bang jalur khusus buat masuk UKM? Kayak misalnya kalau aku udah pernah menang senasional gitu untuk di bidang renang gini, Atau mungkin dia udah punya banyak sertifikat gitu Bang. langsung masuk UKM-nya gitu boleh nggak? Kalau dari aku pribadi tuh boleh banget ya. Cuman kita kembali lagi pribadinya. Dia mau bergabung karena apa dulu? Itu pertanyaan yang paling kritis loh menurutku. Terkadang mereka, oh karena gue ada juara. Ya buat apa gitu loh. Kalau lu cuman mau gabung cuma tuh jadi juara, ya nggak guna gitu. Lebih baik Anda juara bisa menjadikan teman-teman Anda juga juara gitu loh. Itu. Jadi nggak cuma dia gitu spotlightnya ya? Iya betul. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi nih Bang. Apa tuh? Nambah ya? Mungkin Boleh. mungkin selama ikut turnamen atau mungkin selama ikut UKM gitu, pernah nggak sih Bang cinlok atau Aduh. mungkin ada lirik-lirik sana sini? Iya kan tadi gitu, katanya sama lawan waktu jenis. waktu ketemu di lokasi latihan Iya. kan pasti ada ketemu UKM lain kan Lomba-lomba dari gitu. itu. Nah itu ada nggak cinlok gimana? Coba gitu? Arik duluan. Waduh. Kayaknya ada sih yang ini ya. Yang nempel di mata yang ini kan. Kalau yang nempel di mata emang ada sih. Aduh. Cuman masalahnya nggak tahu siapa gitu. Iya. Jadi ini Kenalan dong harusnya. cuma bisa lihat dari jauh gitu Bang. Iya. Hanya bisa kita pandang aja paling. Sambil nyelam ya. Nyelam air. Oke. Nah, kalau dari aku pribadi sih ya jawabannya belum ya, karena waktu zaman ngampus pun ya bisa dibilang no lab. Kampus pulang. Tapi bisa jadi ketua UKM. Iya Nah gimana? itu ya magic juga ya. 2 periode lagi. Nah iya. waduh itu juga bingung ya kenapa. Kalau untuk masalah cinta-cinta itu nanti urusan belakang deh. Yang penting kita selesai dulu aja Sukses pendidikan. dulu aja, Kayak ya, gitu. betul. Walaupun sebenarnya itu bisa beriringan ya. Kembali lagi personal. Yang penting tetap semangat. Oke. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Lonika. Kalau aku sendiri mau nanya nih, ada nggak kalimat-kalimat atau dua patah kata yang mau disampaikan untuk ITERA People? Atau harapan-harapan. Harapan-harapannya. Arik dulu deh kayaknya. Harapan apa ya? Paling tetap ini di luar topik gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Paling tetap semangat aja, terus jaga kesehatan karena sekarang kan ada berita COVID selesai, ada muncul penyakit baru lagi ya, hepatitis itu. Paling jaga kesehatan aja, tetap semangat. Udah sih. Dari Itu aja, Bang Bang Faid Faid sendiri. Kalau dari aku cuman satu sih, permohonan ini. Jadi kalau bisa di kabinet yang sekarang teruslah buat acara seperti ini, dan kalau bisa semua UKM olahraga yang ada di ITERA itu dipantau semua. Jadi di KM ITERA itu isinya nggak hanya istilahnya berbau dengan politik, karena di ITERA itu nggak hanya itu doang gitu loh. Kita banyak dari seni dan budaya, olahraga itu banyak. Jadi kalau bisa konten-kontennya ya kami semua gitu loh. Jadi nggak hanya dari kalian-kalian aja, karena kami pun di bawah naungan kalian gitu loh. Tanpa adanya kami pun kalian bukan apa-apa gitu kan. Lebih dirangkul Mungkin itu ya, aja. Rangkul. Ya, rangkul, jabat erat. Mahasiswanya. Oke, mungkin kita udah banyak banget nih ngobrol tadi, udah banyak kupas tuntas ya Bang dari tadi. Mungkin dari kita berdua ngucapin terima kasih banget untuk Terima abang-abang kasih juga. udah nyempetin waktunya di sini buat sharing-sharing sama kita berdua. Dan terakhir mohon maaf jika ada salah kata. Dan terakhir saya Monika dan Biliza. pamit.